perempuan dan juga semua kaum muda yang ada di Kota Makassar ini untuk bisa lebih berdaya, lebih maju untuk keluarga, bangsa dan negara. Dan selain itu momentum Hari Ibu, di mana kita tahu bahwa banyak milenial yang mulai bergeser makna dari peringatan Hari Ibu ini sebagai Mother's Day ya, padahal sebenarnya bukan itu. Peringatan Hari Ibu itu kita maknai sebagai bentuk penghargaan perjuangan para pejuang perempuan untuk kemerdekaan dengan segala keterbatasannya, namun dengan upaya usaha emansipasi perempuan bisa merebut kemerdekaan. Biasanya kita merayakan Hari Ibu dengan cara apa, Bu? Kalau saya sendiri sih ya, saya selalu dengan aksi nyata sebagai bentuk perwujudan bahwa ini loh perayaan Hari Ibu versi saya. Kalau berupa seremonial upacara ataupun seremonial lainnya, saya tidak kurang setuju dengan itu. Alhamdulillah hari ini mulai dari pagi kita melakukan anjasana, yang mana jauh hari sebelumnya kita sudah persiapkan event-event yang akan dilakukan pada peringatan Hari Ibu. Yang jelas itu adalah aksi nyata. Yang pertama tadi itu mengunjungi anjasana ke kelompok lansia ya. Lansia di sana juga ada sekolah percaya diri, di mana sekolah itu adalah sekolah untuk anak-anak yang korban kekerasan rumah tangga ya. Lalu kemudian di sana ada kelompok wanita tani nelayan ya. Kita memberikan bantuan sebagai bukti kepedulian pemerintah kota kepada lansia yang masih berdaya sampai hari ini tentunya. Nah, kemudian tadi bersama dengan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar kita memberikan bantuan ke 153 kelurahan kepada kelompok wanita tani, di mana sesuai dengan visi Wali Kota Makassar untuk mewujudkan 5.000 lorong wisata di Kota Makassar ini. Tentunya kita melihat bahwa kita berharap mulai dari pemanfaatan lahan pekarangan, lalu pun mampu menopang pangan keluarga, bahkan bisa bernilai ekonomi. Jadi kita kasih stimulan juga untuk bantuan Alsintan dan Saprodi berupa hand sprayer dan juga pupuk cair dan bantuan bibit, tentunya untuk bisa menunjang dan meningkatkan hasil pertaniannya. Bu, selain sebagai ibu juga kan sebagai pejabat publik, nah apakah ada rutinitas tertentu atau kegiatan tertentu di rumah setiap harinya yang harus dituntaskan dulu sebelum melakukan pekerjaannya di luar, Bu? Oh, pastinya bangun tidur sebelum agenda yang sudah dijadwalkan. Rutinitas pagi pastinya olahraga dan juga masuk dapur. Sebagai ibu tentunya pasti masuk dapur gitu. Iya. Menyiapkan sarapan untuk keluarga, Bu ya. Iya, betul. Mengurus anak sekolah juga meskipun masih pandemi, masih via daring, tapi tentunya itu harus mengecek kesiapan dan kebutuhan anak-anak setiap harinya. Itulah fungsi ibu ya. Untuk memanage waktu, Bu, bagaimana antara keluarga dan sebagai pejabat publik sejauh ini, bagaimana Bu upayanya untuk mengontrol anak tetap berada dalam pengawasan dan lain-lain, itu seperti apa, Bu? Mungkin itu sudah menjadi rutinitas ya, jadi sudah tidak berat. Awal-awalnya memang membagi waktu adalah yang paling berat. Lalu kemudian kita kan sekarang sudah ditunjang dengan teknologi yang canggih, kita sudah bisa di reminder melalui alarm. Jadi anytime juga saya masih bisa pantau anak saya, masih merimain melalui susternya ataupun kegiatan-kegiatan lain anak saya, begitu juga agenda-agenda lainnya. Satu lagi, Bu, harapan untuk para ibu-ibu di luar sana dari Ibu Wali sendiri, Bu, bagaimana? Apalagi di masa pandemi ini ya, perempuan paling terdampak ya. Banyak suami-suami yang kena PHK, jadi mau tidak mau perempuan harus bisa
bisa mendampingi suami, bahkan membantu untuk ekonomi keluarga. Begitu juga banyak anak-anak yang kehilangan bapak, orang tua. Otomatis seorang ibu harus berperan ganda menjadi kepala keluarga, dan ini tentunya adalah tantangan di masa-masa pandemi ini. Nah, untuk peringatan Hari Ibu ini saya menyampaikan kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi di Kota Makassar ini, bahwa perempuan itu harus mandiri, harus mampu memanage dari skop terkecil keluarganya, harus berdaya sehingga bisa menopang ekonomi keluarganya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Yusuf Ismail, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Seperti apa Bu menurut Ibu Indira? Kalau kita di Indonesia, Hari Ibu selalu diperingati setiap tanggal 22 Desember. Bagi saya, makna ibu itu memang bukan cuma diperingati tanggal 22, tetapi setiap hari harus kita sadari bahwa kita ini lahir dari rahim seorang ibu. Dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan tentunya didoakan menjadi, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan saleha, dan insya Allah sukses di kemudian hari. Kalau itu bagi saya maknanya. Kalau makna Hari Ibu gimana Bu? Makna Hari Ibu bukan sekedar seremonial, tetapi itu tentunya selalu mengingatkan kita betapa pentingnya arti seorang ibu bagi semua makhluk yang ada di dunia ini, karena kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Nah, Ibu sebagai Ibu Ketua Penggerak PKK dan juga mendampingi Bapak nomor 1 di Makassar dan Bapak Wali Kota, gimana Bu sebagai seorang ibu dengan anak-anak Bu? Tentunya jadi seorang ibu itu tentu banyak tugas-tugasnya. Bisa menjadi istri, bisa menjadi ibu, bisa menjadi teman bagi anak-anaknya, teman bagi teman-temannya, dan tugas-tugasnya tentunya banyak. Selain mendidik anak, mendampingi suami, dan ya bisa berkegiatan yang tentunya menunjang kehidupan berkeluarga. Kalau setiap perayaan Hari Ibu biasanya Ibu bikin ada acara khusus dengan keluarga atau dengan masyarakat Makassar? Tergantung. Kalau dalam situasi pandemi ini, khusus di PKK kita sudah ada acara khusus Hari Ibu, dan itu sudah kita laksanakan. Tapi untuk tanggal 22 ini saya kira karena ini program sudah hampir selesai dan di akhir tahun, jadi saya kira untuk tanggal 22 tidak ada acara lagi karena kita sudah laksanakan. Nah, yang terakhir Bu, harapan untuk calon ibu dan para ibu-ibu khususnya di Kota Makassar. Harapan saya untuk calon ibu tentunya untuk menjadi, sebelum mereka memasuki gerbang pernikahan, saya kira memang perlu ada pembelajaran bahwa kita ini sebagai seorang wanita, insya Allah kalau memasuki gerbang pernikahan, kita harapkan suatu ketika dikaruniai anak, dan tentunya menjadi seorang ibu itu perlu dipelajari, perlu kita tahu tugasnya seperti apa, bagaimana setelah menjadi seorang ibu, apa yang mesti kita lakukan, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita pelajari, dan tentunya saling menunjang suami dan istri. Jadi harapan saya untuk ibu-ibu yang ada di Kota Makassar, banyak tugas kita yang perlu kita sempurnakan barangkali. Selalu harus ada penyempurnaan, selalu harus ada evaluasi dalam menjalani kehidupan ini. Dan ibu tentunya menjadi tokoh sentral untuk keluarganya.